Pengalaman paling menarik, berkesan. Untuk aku misalnya, ya karena aku berhubungan dengan culture juga, bagaimana manusia itu dibangun juga pendekatannya culture. Jadi aku ngelihat memang kekayaan Indonesia dari culture tuh luar biasa. Nggak cuman aku sebagai Batak gitu ya, jadi tahu tentang Batak, tapi aku juga bisa tahu tentang hal-hal di Wairebo misalnya, salah satu pelosok Indonesia yang sangat cantik. Bagaimana culture atau budaya kekeluargaan, gotong royong di tempat lain selain di Jawa. Jadi menurut aku sih Indonesia tuh sangat luar biasa legasinya. Jadi banyak hal-hal yang bisa digali yang menurut aku tuh sangat luar biasa eksotis yang tidak dimiliki oleh negara lain. Kita nggak boleh dong, kita nggak bangga dengan keindonesiaan kita. Jadi sampai di Inggris pun saat ini, aku sangat bangga kalau misalnya ditanya memang dari mana asalnya, dengan sangat bangga kita selalu bilang itu Indonesia. Dan saat ini diskusi-diskusi di luar negeri, mereka juga cukup mengenal Indonesia. Nggak hanya, mungkin zaman dahulu lihatnya Bali doang. Tapi sekarang mereka sudah mengenal Indonesia dengan kreativitasnya, dengan macam budayanya, dengan segala eksotisme craft, souvenir, dan segala macam. Jadi ternyata memang kita tuh bisa kok berdaya saing, tapi mungkin kita akan cari cara berbeda. Bukan berdaya saing artinya intelektual atau teknologi, yang mungkin kita juga bagus, tapi kita bisa coba menggali culture budaya kita, yang itu dekat dengan kehidupan kita, dan kita bisa juga berdaya saing di tingkat global. Aku jadi bisa masuk-masuk ke pedalaman yang mungkin aku tidak bisa bayangkan sebelumnya, yang tadi kayak misalnya aku ke Wairebo atau ke masyarakat yang memang tidak tersentuh sebelumnya dengan teknologi atau kehidupan yang biasa. Nah, aku bisa melihat bagaimana cara mereka hidup yang ternyata yang kita pandang, oh mereka misalnya kekurangan baju atau kekurangan sandang pangan. Enggak, yang mereka rasa kurang bagi kita kurang, mungkin bagi mereka enggak. Nah, iya ternyata enggak. Jadi itu sudut pandang siapa, kita harus lihat dari sudut pandang target tersebut gitu. Dari sudut pandang orang tersebut sebagai partner, bukan sebagai objek. Nah, itu membuat aku sangat-sangat membuka mata. Walaupun aku masih anak muda, tapi dengan aku BPP, aku punya suatu tanggung jawab yang besar menurutku untuk bagaimana aku menyadarkan teman-temanku di luar sana yang mungkin tidak berpikiran kayak apa sih Pancasila, apa sih Indonesia, ya udahlah gini aja gitu kan. Jadi berasa kayak sebisa mungkin aku memanfaatkan sosial mediaku untuk aku men-share hal-hal yang positif itu gitu, dengan aku dari daerah mana, apa yang bisa aku dapat dari sana, itu aku coba share. Kayak kemarin contohnya, kebetulan baru bikin kegiatan webinar itu dengan Global Sevilla School. Jadi gimana kita ngangkat, menceritakan Pancasila, membumikan Pancasila melalui cara yang fun, yaitu melalui permainan tradisional. Kebetulan aku, jadi disebutnya dengan ada Kak Marta dan Kang Zaini. Kang Zaini ini adalah satu dari komunitas permainan rakyat dan olahraga tradisional Indonesia. Jadi aku menyampaikan Pancasila, nilai-nilainya melalui dongeng. Kalau Kang Zaini itu melalui permainan. Karena ternyata dari permainan tradisional kayak congklak atau main engklek, banyak nilai-nilai positif yang dapat kita gali di situ gitu loh. Jadi memang kayak Indonesia tuh kaya banget. Itu yang pengen kayak aku berasa punya tanggung jawab yang aku harus bisa bikin teman-teman seumuranku atau mungkin yang di bawah umurku aware bahwa lo beruntung banget jadi warga negara Indonesia gitu loh. Zaman aku di Bakamla itu memang aku sering ikut kayak kegiatan international conference yang memang itu mengumpulkan Coast Guard 22 negara atau 12 negara yang itu memang Asia Pasifik. Di situ aku jadi bisa menyampaikan kayak ketemu dengan negara lain, aku bilang bahwa Indonesia itu bukan hanya Bali saja, yang tadi kayak dibilang Holly, bahwa banyak sekali destinasi Indonesia yang bisa kalian kunjungin kalau kalian mau ke sini. Banyak sekali hal-hal positif, hal-hal baik yang bisa kalian lihat di Indonesia. Jadi kayak sambil menyelam minum air, sambil ngomongin tentang keamanan laut, keselamatan laut, tapi bisa juga sekalian promote Indonesia ke teman-teman kita yang di negara lain sana. Dua pertanyaan terakhir. Pertama, jadi tentang stigma negatif soal PNS yang tadi magabut lah, korupsi lah, bla 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 gitu kan. Sementara kalian ada di dalamnya gitu. Jadi mungkin kalian sendiri juga sering dengar how you manage gitu, yang membuktikan ke orang-orang bahwa ternyata nggak seperti itu kok gitu loh.
balik lagi action speak louder dari words. Jadi aku merasa bahwa saat aku dealing masuk ke dalam sistem ini juga aku akan melihat hal itu, dan aku tidak juga bisa bilang sekarang sudah 100% hilang, tidak, karena aku juga pasti melihat hal-hal tersebut juga masih ada di sistem kita, tapi kita progresif sih, artinya sedang mencoba membangun budaya yang bersih, budaya yang transparan gitu. Nah, manage-nya bagaimana? Salah satunya sih yang paling oke adalah kita itu adalah representasi dari pekerjaan kita. Jadi mulai dari media sosial, mulai dari kita membawa diri, mulai dari apa yang kita lakukan di masyarakat, itu sih bisa membuktikan ya. Kadang daripada capek-capek, enggak kok pemerintah nggak korupsi lagi sekarang, enggak kok ini lalala. Kita coba kerjakan sekecil apapun peran kita di kementerian ya dengan maksimal, yang kayak tadi, karena sekecil apapun yang kita lakukan itu akan berdampak sangat besar. Jadi menurut aku ya itu dari kita sendiri, saat kita komitmen buat bikin itu jadi quality, yakin bahwa itu akan jadi kualitas yang akan dirasakan masyarakat. Jadi instead of kita koar-koar, sok atuh kita kerjain dengan berkualitas supaya nanti rasanya bisa langsung dirasakan masyarakat. Poin aku nilai itu plusnya adalah, walaupun aku juga nggak pernah yang kayak aku kerja kesini kerja apa gitu, cuman memang teman-temanku aja menyadari kayak, aduh Mai, lu kerjaan lu gila banget sih gitu loh. Jadi dari situ aja tuh sudah bisa merubah iya gitu. Jadi memang bener kayak ya lakukanlah dengan aksi nyata, kerja nyata, tanpa perlu berkoar-koar gitu kan. Orang lain juga akan bisa menilai pada akhirnya bahwa ya memang sudah ada suatu perubahan di dalam sistem pemerintahan, walaupun kita tidak bisa bilang 100% bersih. Kita tetap menjadi diri kita sendiri gitu kan. Dan memang deputiku pun sangat concern akan hal itu gitu. Pokoknya di kedeputian kita nggak boleh ada macam-macam ya gitu. Memang itu sudah jadi warning dari awal. Itu nilai memang harus kita pupuk sih, kejujuran, integritas. Walaupun orang lain terserah lah ya gitu kan, silahkan ngurus dirinya masing-masing. Tapi yang terpenting adalah ya aku tetap berpegang teguh dengan prinsipku. Any tips untuk orang-orang luar sana yang mau tes PNS gitu? Holy. Ya, untuk tipsnya untuk yang mau jadi CPNS, yok sok atuh kalau misalnya kalian emang berkualitas dan bagus, sangat terbuka karena ini momennya kita merubah Indonesia. Kalau kalian memang motivasinya sudah kuat, visinya memang mau merubah Indonesia dari sistem pemerintahan, aku sangat senang banget sih denger anak-anak muda mau masuk ke pemerintahan dan berkolaborasi. Nah, milenial Indonesia, aku merasa bahwa selain kita bisa hebat secara pribadi, kita juga harus bisa berkolaborasi untuk membentuk budaya yang gotong royong dan maju bersama. Jadi kalau kamu punya motivasi yang oke untuk bangun Indonesia dari pemerintahan, ingin berkontribusi tidak hanya untuk diri, tapi tetap untuk masyarakat Indonesia, aku dengan senang hati kalau mau dikontak mungkin ya, kalau saya mau tanya-tanya gimana sih step-stepnya, gimana sih cara belajarnya, atau segala macam. Dengan senang hati aku bisa, karena ada beberapa forum-forum ASN juga sekarang tuh yang membuka tutorial buat teman-teman CPNS. Buat kalian berdua berarti akan terus eksis di pemerintahan ya. Siapa tahu nanti Marta jadi anggota DPR RI 2024-2029. Amin. Ya udah, pokoknya mana tahu Jen abis ini juga ya, tiba-tiba dia mau masuk jadi Menteri Kominfo. Gue aja udah nggak bisa ini, udah nggak masuk range usia tes. Kamu tidak perlu tolak pada panggilan kamu. Kenapa? Untuk join di pemerintahan tuh nggak harus jadi PNS. Iya, betul. Banyak cara kalau memang passionnya di public policy. Iya. Tapi belum interest sih so far. Udah oke. Jen, kayaknya pas giliran Jen dibilang berkontribusi di pemerintah, dia langsung agak-agak sinyalnya langsung jelek gitu. Kayaknya dirimu menolak banget sih. Aja ya. Ya wes, itu aja. Terima kasih Holly dan Marta atas waktunya. Thank you Jen. Kesempatannya. Bisa kenal dan ngobrol-ngobrol dengan kalian berdua, wanita-wanita milenial di
pemerintahan Indonesia. Pemerintahan. Semoga yang kita sampaikan berfaedah ya. Iya, iya, iya. Iya. See you on top ya. See you on top. See you on Ya. top. Jadi Holly kan Thank you. bulan by the end of this year udah balik Indonesia ya. Udah. Oke. Jadi nanti kita bisa mungkin bertemu dalam kesempatan yang akan datang. Ya bisa lah. Closing dari London gitu melaporkan situasi terkini di London gimana? Oke, boleh ya. Karena lockdownnya sudah mulai dibuka. Jadi kayak di taman ini banyak orang yang berjemur. Lagi cerah sih, jadi asik. Kelihatan ya? Kelihatan nggak? Welcome summer ya? Ya. Welcome summer ya? Dengan bunga-bunga kecil, iya. Summer sih ya di sini. Jadi kayak orang-orang banyak, di situ ada danau. Jadi ya cukup asri sih, kayak kebun raya Bogor ya. Tetap I love Indonesia. Jadi tempat tinggal kamu deket nggak ke taman itu? Sekitar 15 menit. Ini taman paling besar di daerah sini. Kalau di dekat rumah ada juga taman tapi kecil-kecil. Ya. Jadi suhu lagi enak nih. Berapa nih cuaca nih? Wah, lagi enak banget. Ini 17 derajat. 17 derajat enak ya. Berarti Lagi lagi enak. 17 derajat enak ya. jam 2:30 ya? Dan 2:30, betul, 2:30. Kita beda 6 jam. Oke, jadi abis ini mau ngapain abis ini? Kayaknya aku mau belanja grocery karena weekend. Ya, mumpung weekend karena kalau udah weekdays harus belajar kuliah online. Oh, kuliah online ya? Ya. WFH ya? Masih WFH? Iya, masih WFH. Kemungkinan habis ini kali ya, Juni nanti sudah mulai berkantor lagi. Karena kan kayak dibilang Pak Jokowi, sekarang sudah bukan lagi lawan corona, tapi berdamai dengan corona. Iya. Dan new normal. Jadi mungkin nanti Juni kan memang sudah skenario pemerintah sudah mulai aktivitas normal lagi. Oke, again, thank you guys. Thank you. Sehat-sehat. Ya, sehat-sehat. Jangan di London Tetap Oke. produktif kreatif, Jen. Walaupun PSBB. Betul. Tetap kreatif. Udah Indo. Oke. Bye-bye. Thank you. See you. Thank Take you, care.